Kembali lagi di Rompengan Musik kita bersama. Semangat. Halo, iya semangat tadi. Bagaimana Mas Isa? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Cuaca hari ini tidak mendukung loh. Sangat tidak mendukung. Yo kapan sih mendukung? Mendukung budal toh. Mendukung budal. Budalnya aman total. Oke lah aman. Pada bocor. Oh iya. Ono insiden. Iya. Insiden ban bocor di tengah jalan. Aduh. Hari ini ngapunten tidak ada Mas Pras sebagai co-host biasa. Co-host sih. Digantikan oleh Isa Almasih. Gak oleh. Stand gitar. Ya, stand gitar. Wah, jokes Mbak Novi. Terus baru jadi stand gitar. Banyak. Sawamu yang gara ini. Kamu kering aja biar. Iya, aku yang gak ada ya. Iya. Hari ini kita di mana, Mas? Di kediaman rumah Nonot Predator. Iya. Bisa dijelaskan mungkin Nonot Seperti Nonot itu seperti guru gitar kita. Iya, Malam guru gitar kita semua. Salah satu founder father Malam Bergitar. Langsung aja. Akis. Yes, kita sambut Om Nonot. Asik. Plok. Halo, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Asik. Sorry nang kiwo, tangannya pegang rokok conyong. Aman. Iya. Sehat Mbak. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan Monggo. secara pribadi. Halo, saya Nonot. Mungkin di Malang taunya saya Nonot Predator. Padahal jeneng gua asli Yudo. No. Terus mungkin sibukannya atau apa? Aku tiap hari sibuknya banyak juga. Banyak. Karena saya ini orangnya super aktif. Satu yang pasti saya ngajar di satu institusi kampus, terus ngajar di saya punya sekolah gitar. Jadi kebetulan masih tempo hari pandemi ya, saya datang ke rumah murid-murid saya. Terus yang ketiga, saya sibuk dengan band saya Predator. Kita mau nerusin album mungkin ke-9 atau ke-10. Saya sendiri sampai Lupa, saking agennya ya. Terus yang lain sibuk mancing, saya Yes. hobinya mancing, terus sibuk dengan hewan-hewan saya. Saya senang pelihara hewan. Sangat cinta hewan ya. Oh, saya pecinta. Oh iya, tadi sibuk mancing Mbak Ini tadi sampai membawakan lagu. Oh iya, kebetulan nanti bisa dilihat di video gitar saya. Iya. Saya bawain lagu karya saya bersama teman saya. Judulnya lagunya lucu mungkin bagi orang dulu waktu keluar di album solo saya dulu 2014 itu diketawain orang. Judulnya kok lucu, Mancing di Tamban. Tamban itu Tamban. Malang Selatan. Oh. Waktu itu bersama teman-teman komunitas mancing mania Kota Malang. Asik, aku juara 1 waktu itu. Karena mancing di laut waktu itu dikompetisikan. Saya juara 1, dapat ikan bobot hampir 20 kilo. Bayangin sebesar bayi. Nah dari situ muncul ide, bikin lagu. Nah kebetulan saya tawarkan di beberapa medsos waktu itu, ditangkap sama teman saya, sahabat saya, gitaris dari kota Solo, senior juga, yang sering tampil di TV. Tapi dia punya band parodi. Namanya bandnya waktu itu waktu itu masih Tim Lo, namanya Mas Bobi, ini gitarisnya, yang ikut bantu saya recording album lagu ini, Mancing di Tamban. Mas Bobi banyak mengambil pattern akustiknya, semua mulai dari rhythm, terus lead, suara 1, 2 saya, bassnya saya juga, drumnya juga saya. Drum asli itu. Oh itu enggak gambar? Bukan. Kebetulan aku bisa ngedrum, bisa ngebass. Multi talenta. Berarti punya album solo ya Om ya? Iya 2014. Judulnya? A Man and His Dark Side.
Ada 8 lagu di sana. Mulai ada 5 genre di situ. Mulai dari metal, pop, rock, terus jazz, terus yang terakhir ini ada 4 dari metal, rock, pop, jazz. Multi genre. Ya. Sebenarnya mau masuk unsur blues tapi saya pikir udah masuk di semua tadi. Iya. Blues is everything. Everything is gonna be okay. CD itu waktu itu saya kerjasama dengan Norax. Ya, jadi perilisannya sama penyebaran CD. CD itu tidak dijual. Jadi CD itu dibagikan secara gratis, tapi ada syaratnya. Yang mau dapetin CD itu harus nyumbang ke panti asuhan, masjid atau gereja. Jadi mereka ada bukti ini sudah disumbangkan ke gereja, sudah disumbangkan ke panti asuhan. Jadi dapat CD gratis. Benar. Iya. Jadi konsepnya sangat. Saya pikir karena saya mungkin yang nggak kurang layak kalau untuk dikomersilkan dijual. Kalau untuk dibagi senang-senang gitu aja. Oh berarti judulnya tuh sebenarnya Man with Brightness. Kenapa? Saya kasih judul itu. Kenapa itu? Man in his dark side. Dark side itu sisi gelap. Tiap manusia pasti punya sisi gelap. Sebaik apapun mungkin seperti malaikat dia, tapi sisi gelap dia punya. Contoh kecil aja, misul lah. Iya. Sisi gelap. Lalu sangat gelap. Iya. Yang kita merembet ke Malang Putih tadi. Iya. Perannya Manur di Malang Gitar itu sebagai apa? Saya sih Menganggap diri sendiri. dari sekian banyak komunitas semua saya ikuti komunitas gitar, bahkan yang Indonesia juga, saya termasuk anggota GCI juga, malah Indonesia Guitar Force saya juga ikut, terus Guitar Freak saya juga ikut. Cuma untuk di Malang sendiri kebetulan GCI kurang ada, Guitar Force, Guitar Community of Indonesia. Ketuanya Mas Anu Prigo siapa? Bagi kita. Bukannya dari Surabaya. Itu dari Surabaya. Terus Guitar Force juga, terus Guitar Freak Jakarta juga saya ikut. Nah, saya kepikiran begini, di Malang ada dulu komunitasnya, ada, saya nggak perlu nyebutin, ada 2 komunitas dan bagus banget. Tapi saya sendiri saya pribadi pingin Malang butuh regenerasi. Iya. Saya selalu memikirkan gitu, seperti saya pribadi usia makin bertambah. Nanti yang mengejawantahkan atau kalau orang ngomongin meneruskan, kalau meneruskan banyak meneruskan. Intinya begini, gak ada salahnya kok gitaris muda atau yang junior pun kita angkat ya, atau gitaris yang di daerah yang kurang terlihat, yang terpencil, maaf ya kabupaten juga itu mungkin itu perlu kita angkat juga. Jadi ngomongin urusan gitar tidak hanya di kota. Saya pikir di pinggiran kota atau bahkan di luar kota kabupaten ya, di kabupaten atau di Batu banyak gitaris potensial. Ini yang perlu diangkat, terutama yang muda. Saya ingin seperti itu. Makanya bisa dilihat dari sekian tahun hasilnya. Si Cepwili, si SD gitarannya ngono. Biasa itu. Minimal ada apresiasi ini positif. Jadi dengan usia seperti itu nggak mau kalah lah dengan yang aku ngomong senior boleh lah, atau yang lebih mendahului, yang lebih dulu, mereka nggak mau kalah. Terus hal yang lain, mungkin kelemahan anak-anak muda ini satu jaringan juga ya. Nggak salah kan kalau kita bangun jaringan bersama mereka. Saya punya jaringan, saya angkat, mereka saya punya jaringan, saya angkat. Seperti itu. Salah satu sebelah saya dulu nggak pernah dilihat orang, sekarang dilihat. Sekarang dikaploki bareng ya. Nah, itu just kidding. Tapi intinya saya ingin bahwa di Malang yang menurut teman-teman nasional ini bidangnya gitaris, nggak salah kok. Yang namanya regenerasi, memperhatikan gitaris-gitaris muda banget itu nggak ada yang salah.
Iya. Kita bantu mereka. Mungkin ada, saya sendiri kadang mengakui teknik main gitar saya masih jauhan mereka lebih bagus. Tapi saya punya jaringan, mereka kan nggak punya jaringan, saya bantu nggak masalah. Terus saya ikut berbangga juga. Mereka salah satu anak didik saya kalau saya pikir. Seperti itu. Berarti latar belakang malam bergitar itu dari mungkin inisiatif seorang Om Nonot untuk mengangkat apa dulu itu gitaris kamar. Salah satunya itu. Terus kamar. Terus orang-orang gitaris yang nggak sama lah ya. Suatu pergerakan yang sangat menggerakkan di. Dan perlu diketahui malam bergitar sendiri tanpa sponsor. Iya. Tapi karena kita menang jaringan, hampir tidak mengeluarkan uang. Itu senang. Kolektif. Jadi asik aja. Iya. Oh iya. Dulu bagaimana sih dulu apa malam gitar itu ada pentolan Bang? Kalau menurut saya semua sama. Saya nggak ada pentolan, cuma yang Awal. menginisiasi terus yang membuat eventnya itu aja. Wah, kamu kebetulan saya. Gitu. Dulu malam gitar sempat tur kan? Ya, 2019 ya. Kita tur gila ya, 20 kafe. Aku berpikir. Ini 20 kafe dari kota dulu, terus ke Batu, kabupaten. 20 kafe, hampir seminggu ada yang 2 kali, ada yang sekali kamu yang rasain. Sebetulnya capek, tapi seneng kalau dibarengi dengan seneng, istilah capek hampir nggak ada. Karena udah hobi gitu. Iya, karena seneng ya Wan. Semangat. Waktu itu buahnya ya. Bahkan yang terakhir closingnya kita ngepasin bulan Agustus ya. Pas hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kita langsung mainin 25 gitaris satu hari. Gendeng aja. Di Anang ya waktu itu. Anang. Para gitar. Ya kebetulan Anang hall itu karaoke lah orang sekarang bilang. Itu support banget, seneng karena visi misi kami mengedepankan regenerasi musisi muda. Kita harus Kesan aku kayak penasaran nih kesan Om selama tur itu gimana sih? siap kita rokokan ya. Siap monggo sewantai oleh lagu Iya Pak ya Bang. kesan-kesannya selama tur itu bagaimana sih? Tur malam bergitar bukan tur band ya. Enggak, Tur band biasa. Tur malam bergitar itu mau macam-macam ya. Yang Itu pasti. pertama kali kan Om? Iya. Tur 2019 itu pertama. Nanti lah, bentar lagi kita atur lagi. Iya. Yang yang pasti ya juga nyusahin, tapi juga nyenengin. Iya. Nyusahin bagaimana? Karena ada beberapa pihak juga ya nggak berkenan juga dengan tur. Wong gitaran wong didelok ya. Iya. Kalau orang awam kan maunya ada yang nyanyi, ada yang Iya. tapi kalau ngomongin gitar, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan akhirnya semua orang memandang positif juga. Karena yang saya touring kan masih generasi muda juga ya. Iya. Awalnya cuma biasa kayak kamu, biasa nggak orang tua nggak ikut. Tapi begitu di medsos rame orang tua pengen tahu. Iya. Terus yang kedua, yang paling kena banget ya Pak, akhirnya Jojo kenal dengan Isa, kenal dengan ini. Ya kenal gara-gara tur juga kan ya. Kenal dengan gitaris-gitaris luar kota juga. Dan yang terakhir pasti feedbacknya yang lain adalah apa? Melihat temennya bisa bermain seperti itu, adrenalin juga nih, saya juga harus bisa seperti itu. Atau minimal ada temannya yang sudah punya lagu sendiri, saya harus bisa juga bikin lagu. Ya, saya rasakan seperti itu. Cukup tur berkesan banget lah. Iya. Nanti lah pasti ikut kamu. Ayolah. Saya juga, ya kita beruntung ya bisa masuk malam bergitar. Gimana? Aku kira lah. Berkat Nonot. Yes. Kasih cuma saya kan ngasih jalan aja. Yang menentukan kan selain diri kalian pasti yang atas. Yes. Iya.
full card. Pakai kartu dua. Bener dong, ngapunten. Berarti Tadi dari iya kok ente meneh. Iya apa. Cari pen ya, pen. Iya berarti dari keresahan ya Om ya, keresahan sosial, temen, ya kehidupan Iya, ya. terus pemelintiran agama. Itu intinya lagunya di sana kita mengkritisi itu. Cuma pakai local pride, ada yang bilang mungkin teman-teman Jawa Tengah bilang kasar banget. Kasar banget. Ini Jawa Timur. Di bahasa Malang. Iya, Malang kok. untung kan cuy. Tapi Iya. ada sih waktu singelong nyanyi bareng terakhir ada cuy. Iya. Aku soalnya juga pertama kali lihat Om Ronald itu main sama Predator di God Bless masih dulu masih Di BB Kampus Cafe God ya. Bless ya masih menjadi suatu tempat yang apa ya berkembangnya para musisi underground ya. Iya. Dan itu aku ndelok jancuk iso mati aku di gini. Mau ngawut ya nonton ini. Terus Om di band ternyata punya gitar signature. Gitar unik gitar unik. Kebetulan dari sekian banyak kita saya ini Iya. saya dibantu bawanya temen. Jadi saya hampir nggak pernah beli juga. Nggak pernah beli. Nggak pernah beli. Satu disupport, di endorse Iya. juga. Padahal gitaris yo model apa sih aku nggak Nggak. mungkin mereka yo lihat kepribadian aja. Iya. Yes, Mas pakai ini. Tak pakai, bawa pulang boleh. Oh iya, pakai. Saya punya yang sering saya mainin ini kebetulan hadiah dari Redix. Radix. Nah, iki sing unik iki. Lokal ya enggak? Ini Redix bikinan asli dari Indonesia. Bandung. Orang bilang Bandung nah. Saya pakai model Explorer. Orang namanya ini Zeta. Zeta. Ada hal yang saya ganti terutama di Senar. senar. Jadi saya pakai senar bass. Kalau kita sering lihat pemain bass senarnya cuma 4, nomor 1, 2, 3, 4. Saya pakai di senar nomor 3, 4, 5, 6. Itu senar bass. Terus tuningnya pasti berubah. Kalau tuning normal nggak kuat. Iya. Antara necknya patah atau senarnya yang putus. Ini yang pasti saya mainin pakai B. Setelah itu mengikuti lainnya seperti gitar normal. Tapi sesekali saya drop B semua. Ada 2 sampai 4-an lagu Predator saya dropin semua. Otomatis saya harus bawa gitar 2. Nah satunya itu tolong diambilin. Flying V. Rock. Ya waktu di support Art Rock saya pakai Flying V ini. Ini hampir sama juga. Cuma ini lebih bright karena yang saya ambil di senar bass cuma nomor 1 dan 2 aja. Oh itu bass itu? Iya nomor 1 dan 2 saya pakai senar nomor 5 dan 6. Ya iki Karena unik. lebih bright. Terus cerita unik lagi, suatu ketika kami perform di Batu, Iya. ada temen ya temen lah boleh dikatakan temen. Aku gak kenal ini, aku gak kenal Mas kok wis pokoknya. pokoknya Mas. aku ayo. Iya. Album. Pinjam gitare, aku wongnya gak gitu. Iya. Kawin, tapi delokan sih senarku itu. Gak apa-apa wis mau main. Kan delok sih. Nah gak didelok sih, dengan dia kan bawa bass sendiri. Iya. Di tuning gak ketemu nih ambil tuning normal. Akhirnya bass yang ngikuti. Selesai main tangannya mentol keluar airnya apa kayak terbakar gitu. Iya. The real death Iya. metal nih. Terus saya bilang wah kok ya kita main layak lah semua mengetelan senang. Dari sih. Ngotot. Jadi amannya gitar ini jarang dipinjam orang akhirnya. Iya. Kalau podo gitare Mas Pras itu. Jarang digawe. Idal soalnya. Pinjam gitarnya, letelan sih senang. Ampun. Ampun. Iya. Iki gitarnya nggak iku kayak gedel kabeh. Ya. Cerita unik juga pernah direview di majalah gitar. Hah? Majalah gitar luar pulau nih, kalau nggak salah di Mataram. Mataram itu NTB ya. Iya. Ya Lombok daerah sana.
gitar saya direview, terus mainnya juga bagaimana mainnya normal dan maksudnya chord normal Iya. tapi tetap tuning B-nya terus bener-bener drop B bagaimana. Ya nebarin baik lah, ada yang niru juga. Oh, banyak. Ada, Ada. bukan banyak, ada yang Ada. niru. Karena bagaimana juga kalau mau setting seperti ini duit kudu untuk Wage. senar bass satu set. Iya. Tiap kali ganti saya selalu hampir 200 300 bahkan hampir 400. Ngeri. Saya pakai senar 012 untuk nomor 1 2 3 tuku sak set. Beli satu saya. Satu set. Terus senar bass juga tuku sak set pisan. Wis ketok motor juga. Iya. Dua Ya senar. mau gak mau Iya. dua senar. Ya, terus saya ingat Dani senar 9 dulu. Dan oh anu, Gen ya? Main Gen itu. Iya, akhirnya karena dia awalnya kan seneng pakai senar gitar nomor 8 senar, 9 senar. Iya. Akhirnya kembali ke 6 senar. 6 senar. Tapi sistemnya kayak saya begini. Asik kan ya? Iya. Oh iya sih. Gak apa-apa. Cocok buat Gen. Yang tuh Jeng. Gen. Cuma untuk urusan efek saya dibikinin teman juga efek Mas Heni, tahu ya, kenal ya Iya. Mas Heni. Saya dibikinin efek. Kalau untuk senar normal itu aneh ya, pakai senar normal 09, 010 atau 012 bunyinya ada humming plus ada feedback, jadi nggak enak. Begitu kena senar ini jadi tenang dia. Padahal sudah ada noise gate, tetap nggak bisa kalau normal. Aku sendiri nggak tahu kok bisa ya. Keajaiban ya. Begitu kena senar ini Langsung jadi enak. tenang dan dapat untuk baik untuk recording maupun untuk perform. Iya. Tapi kalau hal lain kadang saya males bawa efek ya pakai headnya ini, pakai Mesa ini, cukup ini aja head saya bawa ya, yang di belakang. Udah lebih dari cukup. Aku gak seneng aneh-aneh. Sederhana ngono wis. Berarti dari aku ngomong sama-sama nih aliran musiknya Om itu Sebenarnya Iya. yang paling Aku pribadi atau bandku? pribadi. Pribadi Ya. aja. Lek bandku mainin ya musik gado-gado tadi. Intinya ke musik ekstrim ya. Iya, Death metal campur grindcore. Kita nyebutin death grind. Keren. Ada banyak seperti apa sih band-band luar negeri yang pakai Apa? death grind itu Ngapang? Napalm itu death metal udah, grindcore udah. Putri Ya, old Diti. school. Banyak sih sebetulnya Banyak. brutal truth ya itu brutal truth. Aku senang brutal truth. Brutal. Cuma saya combine brutal, saya 3 band yang saya senangi sampai sekarang. Apa itu? Brutal truth, Lagi. terus Pultura sama Napalm Death itu Napalm saya Death. suka. Makanya di beberapa album Predator influence-nya besar banget ke kami. Dan yang pasti ada yang band yang lainnya juga yaitu Rolling Stone. Rolling Stone. Iya. Itu saya suka banget. Dibanding Beatles aku nggak suka, kurang suka. Kurang suka ya? Tapi Rolling Stone suka. Terus David apa tadi? Russell. Kalau saya pribadi sih dari kecil aku senang blues ya. Blues. Aku senang blues, Oh, senang blues itu merajalela ya. Merajalela. seneng Ini. rock, seneng heavy metal, seneng speed metal. Saya seneng semua. Terus pop juga, saya juga bikin proyek, beberapa proyek lagu-lagu pop dengan band-band Malang. Saya bikinin lagu, juga ada solo juga. Sering saya upload, cek di YouTube juga. Aman. Nada Cinta untuk lagu ini mini hujan sama ini mau kerjasama dengan teman Bandung juga, satu lagu pop. Satu lagu pop. Satu lagu sudah saya bikin, sudah di record dari Bandung. Entar lagi kalau keluar namanya Dian Paul. Diam, Pak. Entar lagi keluar pasti orang nggak percaya itu lagu pop banget. Tapi nggak apa, itu saya seneng semuanya. Iya. Respect juga Ah. saya gitu. Ya, kita langsung main ke speed game. Speed game. Ya, Speed apa? game. Jadi, mau nggak dijelaskan? Oh, gak ada ya sampean ya? Oh, aku doa ya sini. Oh, Jadi Sini aku di stand season gitar. 2 apa? stand gitar aja. Stand gitar. Iya, stand. Di season 2 kita ada game Om. Apa? Kan satu dulu nggak ada ya. Jadi kita ngasih 2 pertanyaan. Om jawab dengan cepat. Apa gitu. Om jawab apa gitu. Nanti dijelaskan di setelah pertanyaan. Jadi kalau misalnya
Ya tanya terus nanti dijelaskan kenapa milih itu. Paham? Ulangi lagi. Oh iya, kasih dua pilihan. Dengan jawab dengan cepat. Jawab jangan cepat. Nanti di akhir pertanyaan Om jelasin itu kenapa kok suka itu. Mulai ya Om ya. Distorsi atau drive? Distorsi. Fender atau Gibson? Gibson. Mesa atau Marshall? Marshall. Kota atau kabupaten? Kota. Yang pertama kenapa distorsi? Aku distorsi bisa jadi drive soalnya. Oh ya. Drive belum tentu bisa Jadi distorsi. Terus yang kedua Fender atau Gibson. Gibson. Kenapa Gibson? Karena Gibson murni menurut saya dia benar-benar mainin jari. Kalau Fender kan masih dibantu handle juga. Iya. Itu saya sukanya nih. Kayak seperti ini. Ini. Tanpa handle. Fix. Aku senang seperti Fix ini. beat. Waduh. Iya. Ini memang gitu. Sampai menjulu ya. Gimana? Terus yang ketiga Mesa atau Marshall tadi Om? Kenapa Marshall? Marshall. Nah, Marshall ini general lah, semua orang di semuanya ini pakai Marshall. Tapi aku punyanya Mesa. Ini Marshall duwe kan. Marshall rata-rata semua genre, Semua studio rata-rata Iya. pakai Marshall. Dan itu general orang pasti Marshall tahu. Terus yang keempat kota atau kabupaten? Kota satu karena saya hidupnya di kota. Iya. Terus yang kedua saya bisa ke kabupaten. Oh iya. Oh iya. Kalau kabupaten aku ini kaget urip di kota. Lah iya. Karena aku sering keluyuran ke kabupaten, aku gak kaget. Kayak gitu. Culture shock nih. Culture shock. Bahasa sosiologi. Bahasa Jawa. Culture shock. Culture shock. Kenapa kota juga pusat pendidikan juga banyak di kota. Lebih Kampung maju juga di kota. Sebetulnya sama aja ya. Kabupaten juga bisa untuk Bisa maju. maju juga. Sama aja. Cuma karena saya tinggal di kota ya saya pilih kota. Iya. Terus kadang terlanjur. Kepencut. Kepencut. Ada lagi? Ini memasuki sesi terakhir. Penutupan untuk saran atau kesimpulan. Buka, iki loh, wah proyek ke depan. Oh iya. Mau ya jadi. Iya. Minus kurang ya. Proyek gue ada 5 loh. Proyek kedepannya untuk Malang Bergitar juga mungkin untuk Proyek musik ini. lainnya. Untuk Yang lainnya. pasti proyek yang pertama band saya Predator ini mau ngeluarin album. Terus proyek berikutnya saya pribadi lagi bikin Solo. untuk solo juga. Terus proyek ketiga untuk Malang Bergitar tour lagi. Yes. Nah, itu. Titanium. Proyek ketiga tadi ya. Proyek keempat bikin kompilasi gitaris. Dan yang terakhir saya pingin sih nanti keempat tadi ya. Kelima ini dari dulu kepingin ya. Bikin acara gitaris metal. Jadi maaf Jo, kamu kan gitaris rock. Ini juga maaf ini sudah ini. Aku Sudah Prasetya Jawi metal. Oh iya. Prasetya Jawi metal. Saiki dulinane bus-busan tok ya. Yo, kowe gara-gara awakmu ya. Plengseran iki, plengseran. tapi nggak gitu Jo. Yang saya maksud terutama yang punya band metal itu. Nah, jadi nanti mainin Metal-metal. tetap mainin metal. Saya pingin ya. Atau kalau nggak terjadi mungkin tribute. Misalnya tribute Lamb of God, tribute Suffocation. Aku ngatasi lah tribut nampung bed You Suffer Face ngatasi aku. Iku tok. Iku tok. Super the Children. Suffer di sini. Gampang. Selaya. Ini belum terlaksana sampai sekarang. Semoga tercapai. Amin. Selaya. Amin. Ya, terakhir ini Om ya. Kesan dan pesan untuk rombongan musik Rombongan musik. dan Malang Bergitar. Kalau untuk rombongan musik sih ini satu media juga yang bisa membantu menaikkan rating siapa yang mau diwawancara atau dijadikan narasumber. Terus yang kedua untuk rating sendiri rombongan musik sendiri juga. Terus yang ketiga pinginnya sih kalian nggak begini-begini tau dalam artian nanti bisa punya sesuatu yang bisa dibawa pulang atau untuk
sangu itu banyak selain uang juga pengalaman ya. Siapa tahu nanti konten ini nggak boleh berhenti karena sudah banyak yang melihat. Ya harapannya sih nanti ada sponsor masuk lah. Itulah. Amin. Ini kopi apa ya? Iya. Torabika. Nanti seperti itu. Karena saya lihat di beberapa ngomongin podcast juga, karena ratingnya bagus, masuklah rokok, masuklah minuman, masuklah teaser, Kopi. masuk. Nanti bisa. Tinggal kalian memanajemen lagi lebih bagus ya. Mengelola lagi. Iya nantinya. Pokoknya jawab putus asa ini bisa jadi sesuatu. Harus semangat. Ditunggu habis ini akan ada acara ya. Ya, Yes, bulan Mei atau enggak? Gitar dan Romeo Musik. Yes. Kolaborasi. Ini nih. Tenang lah. Ya, sesi kesimpulan kita serahkan pada Mas Isa. Hei. Masuk kak. Join gini loh. Masuk kak beli nggak tahu pesan-pesan. Iya, kesan-pesan bagian. Minta maaf ya sama yang kayak ini tadi. Waduh, ini saja lebih dari Spesial ya. Lagi cuy. Iya gitu. Kesimpulannya hari ini adalah konek kayak video ini ojek padang-padang lah pun rombengan musik. Ulang rombengan musik. Terima kasih banyak. Terima kasih Om.